kan menyebut Anies Baswedan kemungkinan akan diperiksa. Gajah di pelupuk mata Anies Baswedan tidak kelihatan, tetapi kuman di seberang lautan nampak jelas kelihatan. Ya, Bupati Banjarnegara kan ibaratnya di seberang gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan KP Nusantara. Saya doakan panjenengan semuanya, antum semuanya, dulur-dulur semuanya, kakang Bokayu, Mas, Pakde, semuanya dalam kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. KPK hari ini menangkap tangan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Mbak Puput. Saya sebut Mbak Puput karena masih muda, masih berusia 40 tahunan. Tetapi walaupun masih muda, dia sudah 2 kali menjabat Bupati Probolinggo pasca suaminya selesai 2 periode di jabatan yang sama. Nah, saat ini Mbak Puput ya, sedang menjabat Bupati Probolinggo di periode yang kedua. Dia dipilih kembali pada Pilkada 2018 yang lalu. Nah, tidak hanya Mbak Puput, KPK juga menangkap suaminya, mantan Bupati Probolinggo, dan sejumlah pejabat jajaran PMK Probolinggo yang lain, termasuk para camatnya. Belum jelas KPK detail dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo ini. Tetapi yang jelas pasti tindak pidana korupsi, karena yang menangkap KPK nggak mungkin di luar pidana itu gitu ya. Nah, sekitar sepekan yang lalu KPK juga menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Banjarnegara, Wincin Budi Sarwono, akrabnya disebut Wincin di sini. Tetapi sampai hari ini KPK belum memberikan informasi pengumuman status dari Bupati Banjarnegara, apakah sudah tersangka atau belum. Nah, begitu juga dengan Bupati Probolinggo ini ditangkap tangan OTT, tapi juga belum ada keterangan resmi apakah sudah menjadi tersangka atau belum. Nah, atas penangkapan Bupati Probolinggo dan sejumlah jajarannya, stafnya, dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Banjarnegara Budi Sarwono, banyak komentar dari netizen yang mengatakan gajah di pelupuk mata jelas kelihatan, tetapi kuman di seberang lautan jelas kelihatan. Maksudnya apa? Saya kira Anda tahu kan? Maksudnya ditujukan kepada Gubernur Anies Baswedan yang ada di Jakarta, yang dekat dengan kantor KPK. Kenapa sampai hari ini belum ada langkah hukum yang tegas terkait dengan Anies Baswedan ini, yang sedang diusut oleh KPK kan, diantaranya adalah kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Munjul yang digunakan untuk program rumah DP 0 rupiah itu. Sudah ada beberapa yang tersangka, tetapi Gubernur Aniesnya sendiri sampai hari ini belum tersentuh. Jangankan tersangka, diperiksa saja belum. Nah, padahal Ketua KPK Pak Firly Bahuri sejak sekitar sebulan yang lalu mengatakan bahwa KPK tidak pandang bulu. Bahkan menyebut Anies Baswedan kemungkinan akan diperiksa. Tetapi sampai hari ini masih belum diperiksa, masih belum ada tindak lanjut terkait khusus kepada Gubernur Anies Baswedan. Nah, itulah mengapa kemudian muncul sindiran-sindiran yang sangat pedas kepada KPK. Gajah di pelupuk mata Anies Baswedan tidak kelihatan, tetapi kuman di seberang lautan nampak jelas kelihatan. Ya, Bupati Banjarnegara kan ibaratnya di seberang gunung. Di daerah wilayah pegunungan jauh di Jawa Tengah ini ya, Jawa Tengah. Bupati Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kabupaten dengan penduduk sekitar 1 juta jiwa yang wilayahnya 70% adalah pegunungan. Ya, kemudian Bupati Probolinggo, Jawa Timur juga jauh. Nampak kelihatan, langsung ditangkap, langsung kena OTT ya. Bupati Probolinggo sayang sekali, masih muda, cantik, baru umur 40 tahunan. Karir politiknya masih panjang sebenarnya.
mewarisi karir politik sang suami ya, yang sudah 2 periode menjabat bupati. Sayang sekali harus ditangkap tangan oleh KPK pada jam 2 dini hari tadi, hari Senin dini hari. Bayangin ya, jam 2 dini hari sedang lali-lalinya tidur, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, ditangkap bersama suaminya oleh KPK. Bayangin, tetapi ya itu konsekuensi hukum yang harus ditanggung akibat tindak pidana korupsi, walaupun belum jelas ini Bupati Probolinggo apakah tersangka atau tidak, tetapi setidaknya akan tersangkut. Ya, KPK berani OTT itu kan pasti sudah memiliki bukti indikasi yang kuat. Gitu. Tapi sekali lagi bahwa korupsi adalah termasuk tindak pidana yang berat, termasuk tindak pidana yang susah untuk diampuni, termasuk musuh masyarakat lah, musuh bersama yang akibat dari perbuatan itu menyengsarakan orang banyak. Karena uang negara, uang rakyat yang mestinya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sama dengan tindak pidana terorisme, radikalisme, intoleransi. Ini juga sampah masyarakat, sampah bangsa dan negara, sampah demokrasi yang pelakunya juga harus dihukum berat. Karena perilaku intoleran, perilaku radikal, perilaku teror itu adalah sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Kalau korupsi ibarat orang mencuri perabotan rumah, mencuri isi rumah, mencuri kekayaan yang ada di dalam rumah. Tetapi radikalisme dan terorisme adalah ibarat perampok yang ingin merubuhkan rumah, yang ingin mengganti rumahnya, yang ingin menggulung rumah dan segala isinya. Sama-sama bahayanya, sama-sama musuh bangsa dan negara. Mudah-mudahan KPK dan kepolisian tidak pandang bulu di dalam menangani, menindak tindak pidana ini, yakni korupsi, terorisme, radikalisme, intoleransi. Karena semuanya adalah ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa tetap jaga persatuan dan kesatuan. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.